Halo, apa kabar? Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan channel dari Ojo. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat ya, dan tentunya banyak duit ya. Amin. Oke, ketemu lagi dengan Yudi di sini yang biasanya ngebagiin di hari 100 hari nge-Grab tanpa nonstop ya. Kali ini membahas tentang tips trik same day. Karena kebetulan hari ini dapat orderan same day, jadi sayang kalau dilewatkan ya. Sangat penting sekali kita memperhatikan tips trik ini karena apa? Karena kalau kelewat bisa jadi rugi waktu dan uang, kayak saya hari ini. Oke, kita langsung aja lah, tanpa banyak cincong ya. Oke, misal kalau kita pertama kali dapat same day, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ada ini nama tokonya ya, contohnya ya. Sebelum ke toko itu kita cek dulu. Biasa kita cek dulu di sini ya, kalau mau ngecek nih. Nah, 4 lokasi ini. Tekan aja itu. Nanti muncul itunya kan. Nama apa tuh? Toko, alamat pelanggan. Nanti kalau sudah muncul, biasanya muncul seperti ini ya. Kita lihat dulu. Nah, ini kebetulan ini ya, masalah saya tadi ini ya. Jadi perhatikan yang ini ya. Ini adalah alamat GPS dan ini adalah alamat yang ditulis pelanggan. Nah, itu pastikan sama. Karena tadi kasusnya saya beda. Kenapa? Biasanya ini sellernya seller rumahan. Jadi si yang bikin alamat itu si seller bukan si pembeli. Beda kalau same day-nya belinya di marketplace. Kan itu yang ngisi alamat itu si pembeli ya. Nah, ini enggak. Kebetulan ini yang ngisi alamat si penjual. Jadi dia ngasih alamat Serpong Garden Apartemen, Jalan Dan Mogot. Sedangkan alamat sebenarnya Serpong Garden Tower, Jalan Raya Cisauk. Wah, itu kalau dilihat di peta sangat jauh sekali ya. Yang satu di Dan Mogot di apa? Tengah ya. Yang satu di BSD. Jadi itulah kesalahan saya nggak ngecek dulu. Untungnya returnya sekitar rumah saya. Jadi ini yang pertama apa ya? Barang pertama. Oh, barang ketiga. Pokoknya sekitar masih Tangerang. Coba kalau Anda nggak ngecek dulu, tiba-tiba ini harus retur ke Bekasi ya. Sedangkan rumah di Tangsel, wah kacau gitu kan. Nah, itu yang harus perhatikan. Benar-benar harus diperhatikan pertama kali dapat orderan same day itu. Meluangkan waktu lah 5 detik 10 detik untuk ngecek ini. Kedua apalagi ya? Oh ya, perlengkapan ya. Ini masing-masing tergantung orangnya ya. Beda-beda ya. Kalau saya bawa ini aja, kresek gede, udah cukup tinggal selipin di dalam bagasi. Ada yang suka pakai yang apa tas gede-gede itu ya, terserah sih. Tapi kalau saya lebih simpel ini, bisa bawa helm juga kan di dalam bagasi. Tali, ya tali juga. Tapi rata-rata tali saya minta di seller aja, biasanya suka bejibun tali itu. Oke, yang ketiga ya, selanjutnya itu atur barang ya. Barang yang berat itu selalu di bawah ya. Barang yang gede selalu di belakang jok atau diikat di mana. Karena saya bawa kresek kan saya ngaturnya gitu. Kalau yang kecil-kecil masukin ke kresek yang tadi. Ini yang kecil-kecil ya misalnya. Nah, ini kecil-kecil ya. Nah, kecil-kecil tuh. Ini enggak ya, ini ada kucing di tempat seller. Nah, ini yang gede ini saya tak ikat di belakang. Nah, itu di depan yang kecil-kecil itu. Nah, yang besar yang berat tapi kecil itu taruh di bawah ya, kayak ini. Ini hasil akhirnya ada 7 barang deh, jerigen di sini. Nah, ini sisanya yang kecil-kecil itu diatur sedemikian rupa. Ada satu paling bawah kayak ikan tenggiri itu. Taruh paling bawah itu yang berat-berat, pokoknya yang ringan di atas saja. Oke, sudah itu. Yang keberapa tadi ya? Poin yang ketiga ya, atur barang ya. Lalu poin yang keempat, sudah siap nih 7 orderan ya. Saatnya kita mengirim ya. Mengirim barang. Biasanya saya istirahat dulu ya. Pas sudah selesai itu yang hijau-hijau itu ya, 7 barang, istirahat dulu gitu kan. Lalu saat kirim barang itu WA ya. WA siapa? Bukan WA pacar ya atau istri ya. WA penerima. Isinya itu konfirmasi apakah alamatnya sesuai enggak dengan yang di Grab. Nah, biasanya saya itu suka screenshot screenshot ini. Nih, lalu kirimkan itu ke pelanggan itu sambil konfirmasi. Kalau bisa minta share log. Nah, nanti biasa kalau share lognya suka apa nggak sesuai gitu kan, bisa langsung ketahuan. Tapi kita udah cek duluan kan tadi yang nomor satu itu ya, ngecek. Ini mah cuma sekedar apa ya, sekedar memastikan. Dan fungsi lainnya itu untuk memastikan pelanggan ada di rumah. Kadang dia suka mau pergi atau lagi di jalan gitu. Jadi dengan kita WA itu dia tahu bahwa ada barang yang mau datang gitu. Jadi dia pasti kalau nggak ada nyuruh orang lain, pembantunya atau apalah atau siapanya gitu ke rumah ya. Itu gunanya itu WA itu konfirmasi ya. Lalu jangan lupa juga kalau udah diterima ya, dikonfirmasi juga, "Sudah diterima ya Bu, Pak," gitu ya. Apa gunanya ini? Gunanya itu biasa suka ada lah masalah atau barang belum diterima, nanti kan CS mah enak aja dia ngadu ke Grab kan. Nah, kita sebelum itu terjadi, kita pastikan bahwa, "Pak, sudah diterima ya," nanti kalau dia jawab iya, jadi kalau ada apa-apa pun tinggal liatin aja chat ini udah dikonfirmasi kok, gitu maksudnya.
Oke, terus itu masih tentang kirim barang ya, 4A tadi WA, 4B konfirmasi sudah diterima, 4C ganti tujuan. Nah, misal kayak gini nih ya. Mana dia? Ini contohnya ya. Ini nomor 8 ya. Misal tadi nomor 8 itu salah ya tempatnya. Nomor 8-nya di sini ya. Nah, gitu kan. Jadi yang mungkin itu kita ke nomor 11 dulu, 9, 10 baru ke nomor 8 ya. Nah, jadi gimana caranya? Nanti di misal di sini ya. Oke, dan ini nomor 8 ya. Itu ada tombol ganti di atas ya. Nah, itu ditekan itu. Jadi kita bisa ganti langsung nanti ada kemana tujuannya ya kita pilih. Yang paling dekat tentu ke nomor 11 tadi ya. Atau nomor 9 terserah lah ya, mau kemana aja. Yang penting tadi nomor 8-nya tadi di sekitar sini ya. Nah, sekitar sini ya. Nah, gitu. Ganti tujuan itu ya. Jadi fleksibel. Kalau saya tadi kan si nomor 8-nya itu di sini dia nih. Saya udah di sini apa? Nah, di sini kita kan lagi di sini nih, disuruh nganter ke sini ke arah BSD. Kan nggak mungkin ya. Oke, udah tuh 4C ya, ganti tujuan. Lalu 5, nomor 5, poin 5. Ini berkaitan dengan keamanan ya, barang ya. Jadi karena kita bawanya banyak kan, jadi kita itu benar-benar harus diperhatikan tuh. Banyak maling di sekitar kita nih. Jadi harus pikiran kita tuh harus negatif, jangan berpikiran positif. Rugi Anda itu nanti hilang, ganti rugi. Jadi kalau misalnya Anda ke mall gitu kan ngambil barang, ini kebetulan kan saya nggak ada ke mall ya, ke rumah-rumah ini ngambilnya. Siapa tahu nanti Anda masuk ke mall atau kemana ya, itu benar-benar lah kalau misalnya bisa dibawa, ya bawa semuanya ke jemput barang. Kalau nggak bisa misalnya ada yang berat, titip ke tukang parkir, "Bang, tolong liatin," gitu ya. Bayar 2.000 lumayan, 2.000 daripada hilang harus ganti ratusan ribu kan. Terus kalau misalnya lagi sholat di masjid atau lagi ke toilet, ya kalau sholat misalnya di masjid saya biasanya sholatnya dekat motor gitu kan, misalnya di teras gitu kan, sambil diliatin kalau ada apa-apa ya. Kalau ke toilet di Pertamina gitu kan, ya kalau bisa nitip ke penjaga toiletnya gitu ya. Intinya hati-hati. Selanjutnya nomor 6, jangan ngebut. Karena kita kalau Semda ini keluar kota, keluar kandang kita. Jadi kayak saya gitu ya, main food di Tangsel. Saya sampai hafal itu letak lubang di jalanan Tangsel ini tahu saya. Atau polisi tidur tahu saya. Jadi saya bakal pelan-pelan kalau ada lubang atau ini karena saking hafalnya gitu kan. Tapi kalau main Semda ini kita ke tempat orang, ke tempat yang baru gitu. Jadi kalau kita ngebut-ngebut itu tiba-tiba ada lubang, wah, kasihan motornya. Terus misal kalau kita mau nyalip gitu kan, pas nyalip, pas ada lubang, wah itu celaka itu. Bener-bener lebih baik pelan-pelan aja gitu, demi apa, keselamatan ya. Apalagi terus ini apa, taruh HP. Biasa suka ada ini ya, apa tuh, holder-holder di stang itu ya. Biasa kan suka ada holder di sini ya, di dekat spion. Nah, kalau main Semda itu siang-siang, itu HP kalau kena panas cepat boros baterainya. Kenapa? Ya selain panas dari dalam, ditambah lagi panas dari luar. Jadinya baterainya cepat boros, dijamin. Nah, biasanya saya suka kalau udah dapat SMD, diaktifin itunya apa, mode penghemat. Tapi si Grab-nya diizinin untuk bekerja di latar belakang gitu. Di aplikasi ya, di Grab-nya klik nanti suka ada pengaturan itunya. Izinkan si Grab itu selalu ini di latar belakang. Tapi kalau aplikasi lain biasanya dia ini apa, dia tolak gitu, itu fungsinya supaya apa? Hemat baterai. Terus ini kalau saya bawanya nggak tahu kalau yang lainnya. Kalau orang mungkin di holder gitu supaya kelihatan. Kalau saya nggak. Saya begini cara ininya apa. Nah ini HP ini kalau main SMD saya aktifkan rotasinya ya. Jadi supaya apa? Supaya nanti pas nyalain Google Map dibolak-balik dia ngikut. Gunanya juga buat apa? Biasanya kan speakernya tuh di bawah ya. Ini speakernya di sini ya. Nah ini bagian atasnya itu dimasukin ke saku gitu. Google Map-nya nyala sambil jalan kedengaran gitu suaranya. Belok kiri, belok kanan atau ini gitu. Saya udah terbiasa kayak gitu. Lewat ini aja suara ini saya nggak dimasukin ke holder apa gitu enggak. Karena sayang panasan ya. Tapi ya suka-suka Anda ya kalau misalnya Anda bawa powerbank gitu kan nggak masalah juga. Kalau misalnya bawa powerbank kan nggak masalah baterainya cepet, cuman sayang juga lah kena panas gitu ya. Oke itu udah berapa ya? Udah 7 kalau nggak salah ya. Lalu yang ke-8, setiap ini tuh pasti ada masalah ya. Misal kayak tadi ada retur gitu ya. Selalu apa ya? Selalu konfirmasi ke pelanggan udah pasti ya, ke seller udah pasti, terakhir ke Grab konfirmasi gitu ya. Biasanya kan di sini misalnya nih, ini transaksi orderannya, suka ada kan di sini sudah sampai gitu kan, sudah sampai atau nanti pas ngantar barang nanti suka muncul di sini ya, kayak tanda X gitu ya, artinya batalkan gitu. Nanti kalau kita tekan itu muncul juga alasan-alasannya. Kalau same day 3 pilihan dari barang,
barangnya misalnya kenapa gitu, apa jatuh atau gimana, hilang kan. Kemudian pilihan kedua dari penerima, misal penerimanya nggak mau nerima atau nggak ketahuan alamatnya atau gimana ya. Pilihan ketiganya itu lain-lain, misal banjir atau apa. Nah tadi saya kan karena retur, karena alamatnya nggak sesuai, jadi saya pilih lain-lain. Lain-lain jadi saya kasih deskripsi, alamat GPS di Danmogot, alamat sebenarnya di BSD. Sudah saya. Nanti dia hilang itu, yang nomor 8 itu hilang langsung ke nomor 9 ini. Apa nomor 11 ya, nomor 9 tadi ya. Tapi nanti di akhir dia muncul laginya tuh dalam bentuk ini misal, karena kita sudah ambil ya, berarti harus diretur dibalikin lagi lah ke ini ya, ke seller. Nah, nanti muncul dia seperti ini. Oke, kembalikan barang yang mengalami masalah dan pengiriman. Nah, kita balikin lah. Ini kebetulan kan balikinnya searah pulang ya, jadi nggak ada masalah saya. Kalau misalnya disuruh ke Bekasi, misalnya kan, misal saya dari Bekasi gitu kan dapat same day, kan repot kan. Jadi itulah gunanya tahap satu itu ngecek apa ya, ngecek alamat GPS dengan pelanggan itu harus sama, itu gunanya. Nanti kalau misalnya terjadi kayak gini, ya tinggal diklik aja tuh, lihat orderan tertunda ya. Lihat orderan tertunda, diklik, nanti ada pilihan foto, ya foto sudah ngembaliin barang dengan pelanggan atau dengan seller, kasih deskripsi sudah di ini gitu ya. Ya sudah, kalau sudah ya udah selesai dapat uang ya, tanpa dipotong ya kalau retur itu. Tapi kalau misalnya pas posisi satu misalnya di cancel ya karena posisi kita berlawanan arah kan nggak mungkin diantar. Kayaknya berkurang ya, kayaknya saya belum pernah kayak gitu. Kayaknya berkurang. Oke, kalau sudah ya kayaknya sudah lengkap. Kalau misalnya ada yang kurang, ada yang ditanyakan, namanya juga ini kan apa ya? Sehari jadi kontennya. Karena kebetulan ada orderan same day, jadi saya bikinnya juga ngebut ini. Barangkali ada yang bingung ya silakan aja ditanya di kolom komentar ya. Insya Allah saya jawab. Oke, terima kasih sudah nonton konten saya tentang tips trik main same day ini. Jangan lupa di subscribe, di share, di like, di komen ya. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya.